Pendapatan saya sekarang kurang lebih sekitar 12. Istri 9 juta. Anak 9 juta. Saya sekarang ini saya masih fast track. Fast track gak ada ruginya. Kenapa gak ada rugi? Duit itu berputar terus, kita dapat keuntungan. Keuntungan itulah yang menjadikan penghasilan kita setiap hari. Pendapatan saya sekarang kurang lebih sekitar 12. Istri 9 juta. Anak 9 juta. Dan ini meminimalisasi bagi saya pribadi, seorang APH, aparat penegak hukum, untuk berbuat yang tidak atau perbuatan yang tidak tercela. Itulah meminimalisasi, minimal begitu. Kalau kita sudah punya pendapatan yang lumayan, kenapa kita harus berpikir yang neko-neko? Istilahnya, udahlah, kita tunggu beberapa bulan, katakanlah 4 bulan, 5 bulan. Uang itu sudah terkumpul buat DP, buat beli mobil, bisa. Saya kemarin sampai sama Pak Gus, mobil saya mau ganti, Pak Gus, saya bilang gara-gara pipi. Tapi mobil saya mau jual, tak buat DP, nanti bulanannya dari itu. Ngapain, Pak Gus bilang, ngapain kredit, mending kita beli langsung aja. Dan saya senang VTuber ini apa? Saya pelajari dari agama, itu juga bukan riba. Tapi kalau kita punya 200 juta atau 500 juta atau 1 M, kita depositokan ke bank, kita makan riba. Tapi kalau kita belanjakan di VTube, kita jalankan di VTube, alhamdulillah tidak riba. Kan begitu. Jadi VTuber ini adalah membantu kita. Pelan pasti. Memang kalau kita pikir setiap hari kita kayak orang gila ya, pegangannya HP kayak orang gila gitu ini. Sampai saya ini rapat kalau di kantor, udah ngapain aku mikir rapat, gak mikir saya. Yang banyak YouTube aja, saya bilang gitu aja. Karena apa? Ini menghasilkan. Kalian ingat nggak, waktu pertama kali ada Gojek di Indonesia, itu banyak pro dan kontranya, ya. Jadi perusahaan yang masih baru itu pasti banyak pro dan kontranya. Yang contoh yang kecilnya aja itu Gojek. Gojek pertama kali ada di Indonesia itu demo di mana-mana, protes di mana-mana ya. Bahkan saya sendiri waktu adanya Gojek, saya juga berpikiran sama seperti itu. Apa sih itu Gojek? Gitu kan? Saya ketawa gitu kan. Nah, sekarang buktinya Gojek jadi perusahaan besar. Di mana-mana kita butuh Gojek, mau makan, ya. Saya sendiri juga seperti itu. Sekarang saya malah pesan Gojek ya, mau makan juga pesan Gojek. Nah, itulah perusahaan yang masih baru, pasti banyak pro dan kontranya. Nah, sama seperti Pitup. Pitup juga masih baru, belum ada setahun. Ya, wajar kalau masih banyak pro dan kontranya. Tapi ke depannya kita tunggu aja. Kita lihat nantinya Pitup akan menjadi perusahaan big data terbesar se-Asia Tenggara. Guys, sekarang zaman sudah berubah. Sekarang ini sudah zamannya era digital. Jadi pekerjaan manusia sekarang ini sudah banyak digantikan oleh robot, ya, internet, digital. Semua pekerjaan manusia sekarang ini sudah banyak tergantikan. Jadi mulai sekarang kita harus pintar memanfaatkan peluang yang ada. Kalau kita tidak memanfaatkan ini, maka kita akan ketinggalan. Zaman sekarang itu kita sudah sulit untuk mencari lowongan pekerjaan, ya. Pekerjaan manusia sudah dikurangi. Contohnya apa? Contohnya yang mudah itu jalan tol. Dulu waktu ada jalan tol, banyak pekerja-pekerja di tempat pembayaran tol itu ya, banyak. Sekarang mereka sudah tergantikan dengan adanya e-tol. Maka kita harus memanfaatkan peluang yang ada. Pekerjaan manusia sekarang sudah banyak tergantikan. Jadi kita harus pintar memanfaatkan peluang yang ada, ya. Kita harus membuat internet yang bekerja untuk kita, bukan internet yang mempermainkan kita, ya.
kita harus membuat internet itu bekerja untuk kita dan menghasilkan uang ke kita. Kita harus pintar memanfaatkan itu karena sekarang sudah zamannya era digital. Kalau kita tidak mengikuti itu, maka kita akan ketinggalan. Oke guys, wajar ya, wajar kalau sekarang ini VTube masih banyak pro dan kontranya karena VTube ini masih baru ya. Kita tunggu aja ke depannya. Sekarang artis-artis sudah banyak, sudah mulai berdatangan ya untuk gabung di VTube. Jadi kita tunggu aja ke depannya VTube akan menjadi perusahaan big data terbesar se-Asia Tenggara. Kita tunggu aja. Oh ya, satu lagi ya. Untuk para haters VTube, kalian harus lebih hati-hati lagi ya. Apalagi para YouTuber yang sudah mengupload video yang sudah menyebarkan berita hoax tentang VTube, yang menjelek-jelekan VTube, kalian harus lebih hati-hati lagi karena sekarang pihak manajemen sudah bekerja dan akan menindak tegas para haters VTube yang berlebihan ya. Saya ingatkan untuk para haters, kalian lebih hati-hati. Kita tunggu aja ke depannya VTube akan membungkam mulut mereka, para haters. Go Diamond. Sandi Tumiwa. Terus gue udah gabung sama VTube dan gue sekarang sama brother gue Boy Manly, VTuber Jakarta. VTuber Jakarta yang udah memberikan gue sedikit edukasi mengenai VTube. Dan gue rasa kita harus benar-benar open minded karena kan zaman sekarang kan era digital ya. Betul. Jadi kita harus bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Dan kita juga mengharapkan dari teman-teman untuk berpikir positif di dalam segala hal yang ada di depan kita. Dan pemerintah juga mendukung dan mengawasi supaya kita bisa aman, nyaman untuk bisa berusaha di era pandemi ini. Tetap semangat Semangat. bersama VTube. Go Diamond.